Mas Glenn kalau buat aku. Oke, kalau Mas Yopi sendiri gimana Mas waktu Andin mau menyanyikan lagu itu? Sebenarnya ketika Andin dari Pak Andin, Pak Andin mengagumi seorang band, saya yakin Andin adalah salah seorang yang bisa menginterpretasi dengan caranya Andin. Dan tentu pasti sesuatu yang berat merecycle atau membawakan ulang sesuatu yang sudah sangat pribadi berhasil memberikan warna yang berbeda di situ, dan di situ juga tampak bahwa memang ada kekaguman Andin dalam cara mengapresiasi seorang Glenn Fredly, dan menurut saya sesuatu hal yang luar biasa juga dari kekuatan Glenn Fredly ditangkap oleh Andin dan dinyanyikan dengan apresiasi yang juga sangat luar biasa. Baik, nah selain Andin juga tadi yang kita tahu lagu-lagu Mas Yopi ini dinyanyikan oleh banyak musisi lain ya. Dan kita punya kedekatan waktu Mas Yopi, Mas Glenn, dan Tulus. Kita lihat ini dia. Glenn akan meminta maaf pada kekasihnya yang dulu dengan kesalahan yang lalu. Nasional Kak Glenn, di TV nasional. Statement terakhir tuh agak luar biasa tadi, meminta maaf ya. Minta maaf sama Oke, siapa mungkin sebenarnya bisa gini, dijelaskan? saya hanya menyampaikan, saya sebagai mediator untuk menyampaikan apa yang Mas Yofi ingin sampaikan. Waktu itu, ya Glenn, waktu itu gitu kan. Kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta, dan itu dirimu. Ini penting untuk dicatat karena ini statement Mas Yofi. Jujur ku hanya seorang Yofi Widianto yang terkadang tak mau lepas dari godaan. Jangan janji teman-teman. Sedikit nih. Ini harus diluskan sedikit. Biasanya yang buat kesalahan itu, yang buat kesalahan itu dia berjanji dengan lagu yang lebih indah lagi dari itu. Semuanya harus serba suci. Ayo Glenn nyanyikan. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly sesuai dengan apa yang saya minta, apa yang saya inginkan untuk menyampaikan pada semua insan-insan yang penuh cinta. Ini saling tembak menembak dan bantah membantal ya. Bener-bener adu rayu ya. Adu rayu banget ini. Saya tahu bahwa kita punya satu moto yang sama. Teman-teman harus ingat bahwa cinta tidak harus memiliki. Tetapi sesungguhnya aku ingin memilikimu, cinta. Ini kata Glenn ya. Biarkan Baik, buat Mas Yopi sama Andin, apa sih yang selama kalian deket yang belum sempat tersampaikan untuk Glenn? Dari Andin silahkan.
sebenarnya aku kepengen banget sih punya bercita-cita sebenarnya di setelah Ramadan nanti kayak bisa membuat sebuah kolaborasi bareng Mas Glenn, tentunya setelah aku melahirkan nanti. Terus aku karena basically aku senang banget ketika kemarin aku sama Mbak Mutia sama-sama hamil barengan gitu. Terus kayak beberapa kali juga Mbak Mutia nanya-nanya aku gitu, kayak ada satu fase kehidupan lagi buat Mas Glenn yang aku pikir gitu kayak bisa kita share bareng, terus kita bisa membuat karya bareng gitu dari situ gitu. Oke, kalau Mas Yofi, thank you Andin. Kalau Mas Yofi apa Mas yang belum tersampaikan ke Glenn? Jadi banyak sekali cita-cita yang Glenn sampaikan dan kita sering berbagi pendapat juga dengan yang paling bungsu di kita, Tulus, yang selalu Glenn bilang ini adik ajaib, tapi memang secara pemikiran itu selalu dipertemukan dalam kesempatan yang kadang-kadang aku dengan Tulus dulu, baru aku dengan Glenn, atau Tulus dengan Glenn, baru ketemu aku. Karena jarang bisa bertemu bertiga langsung, tapi dalam kesempatan satu saat, kita pernah berkumpul di sebuah hotel Jakarta, di sebuah lobby hotel. Kita ngobrol tentang sebuah cita-cita yang Glenn yang ingin banget kita bisa mewujudkan film Adu Rayu. Ya waktu itu karena saking sibukan kita bilang oh iya kita sama iya, selalu ada cerita-cerita yang juga memang Tulus sangat berbakat menulis itu, terus Glenn selalu menyemangati, dan akhirnya sampai akhir hayat beliau nggak ada, akhirnya kita berkumpul dan bertemu. Ya semoga kita bisa mewujudkan cita-citanya cita-citanya Glenn tentang film Adu Rayu, dan ada lagu-lagu yang belum terekam. Kita nggak tahu bagaimana cara mengatasinya itu karena lagu itu begitu indah dengan sentuhan Glenn. Lalu kalau kita mungkin akan bawakan berdua kah atau dengan siapa, kita masih sampai sekarang belum kepikir karena kekalutan yang tiba-tiba datang dan kehilangan yang luar biasa dari seorang Glenn yang selalu menceriakan, selalu memberikan kabar yang membesarkan hati dan punya semangat tentang ekosistem musik Indonesia dan industrinya. Jadi yang ingin saya sampaikan pada Glenn, kami nggak akan berhenti untuk memperjuangkannya, kami akan teruskan semangat-semangat yang indah dari Glenn, dan kami sangat menyayangi Glenn Fredly dan mendoakan yang terbaik, surga di atas sana, kedamaian dan bahagia Glenn di atas sana. Itu yang selalu ingin saya sampaikan. Amin. Glenn sangat dekat sekali sama keluarga kami, artinya keluarga saya pribadi dan keluarga Kahitna, dengan Hedi Yunus, dengan Karo, dengan Mario, dengan Yoveni, dengan semua komunitas musik Indonesia yang punya kedekatan yang luar biasa. Kita teruskan semangatnya, itu saja. Baik, terima kasih Mas Yofi, terima kasih banyak Andin ya. Semoga sama-sama apa yang dicita-citakan oleh Glenn Fredly dapat terlaksana semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Yofi dan Andin untuk waktu yang diberikan untuk kita. Amin. Sekarang ada informasi yang mau disampaikan sama Raffi Ahmad. Silakan Raffi. Hai Vina. Lagi apa Vin? Lagi nyantai aja sambil ngemil. Wah, Vina. Kenapa? Ini mah ngemil apaan sih? Ini mah yang KW ini. Ini lagi ngemil Astor tuh, bentuknya kayak Astor. Ini kan bukan. paling pas kalau lagi santai gini terus ngemil nggak paham deh. Ini bukan Astor, ini Asbun. Ini KW nih. Astor yang asli. Sebentar. Kamu tuh salah Vina. Nih Vin. Nih, aku sekeluarga mah tahu persis. Ini baru Astor yang asli. Loh, ini kan juga Astor tuh bentuknya sama. Tuh dalamnya juga sama. Itu mah KW, itu emang. Tapi udah deh, itu Astor KW-KW, itu Asbun, itu asal bunyi, itu bukan itu. Terus jadi gimana dong? Nih, yang asli. Biar semua pada lihat, ini Astor yang asli. A-S-T-O-R, Astor. Tuh, ini yang asli. Tapi bentuknya sama kayak gini. Tuh dalamnya juga sama. Terus juga ada nih putih-putih, hitam-hitam, mutar-mutar. Tuh sama. Betul, Vin. Bentuk mah boleh sama, tapi rasanya beda. Tuh,
Tuh yang itu tuh, yang KW-KW tuh. Kelihatannya aja mirip, padahal mah coklatnya juga rasanya aneh. Coklatnya dikit. Itu mah kayak begitu mah bau tepung itu. Kan? Bener kan, jadi gak enak. Nih, kemarin juga ya aku kasih tahu ya, ada yang makan yang KW-KW gitu tuh. Tapi rasanya tuh pahit. Bener, kalau Astor yang asli tuh kayak gini nih, coklatnya tebal nih, aku kasih lihat sama kamu ya. Nih. Nih, tuh lihat nih, aku kasih lihat yang kaleng dulu ya, tuh. Oh, jadi lebih higienis ya, Ayah? iya dong. Nih aku buka ya sebentar ya, biar semua juga pada ngeliat. Oh, nih lihat nih. Widih. Iya, ya mau dong mau lihat. Iya Mau? bener. Nih, kalau mau ambil aja. Nih, aku kasih tahu sama kamu ya, coklatnya tebel. Ini memang Astor tuh asli lah yang ini mah nih, makanan. Oh iya bener, beda lah kalau misalnya Astor Sultan kayak begini nih. Tuh, selama ini aku salah pilih dong ya, nih dalamnya juga beda nih, jauh lebih banyak lagi coklatnya. Iya dong. Ini aku kasih tahu lagi nih, kamu tuh jangan salah pilih. Kalau yang KW udah pasti 100% salah. Kamu nggak malu apa makan Astor yang KW-KW begitu? Iya sih, tapi gimana ya? Aduh, jadi malu sendiri nih makan Astor KW kayak begini. Ini aku gigi Rafathar kalau kamu lihat YouTube aku. Makan Astor terus. Kamu juga harus tahu Astornya ada kemasan yang baru nih. Yang ini kemasan single tapi isinya 2. Gimana tuh? Nih, set nih aku buka ya. Nih, kadang kan orang berpikirnya, nih sebentar ya. Aku buka dulu nih, orang kan berpikirnya, patah. Bukan patah nih, kayak gini nih. Nih. Oh, 2 gitu. Jadi isinya 2. Lalu nih aku buka nih.